Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mak-mak berdaster, sudah lama kita tidak bersua. Saya di sini ingin mengangkat masalah corona untuk keluarga mak-mak berdaster. Gimana caranya menghadapi virus corona ini? Sebelumnya, mari di like, komen, dan subscribe. Oke. Baiklah, sekarang lagi marak-maraknya virus corona. Nah, bagi emak-emak berdaster yang harus siap tanggap dan siaga untuk keluarga, kita harus siapin dulu badan kita sebelum kita menjaga anak-anak dan suami di rumah. Bagi emak-emak berdaster, tentunya kalau aku bilang sih kalau emak-emak itu daya tahan tubuhnya lebih kuat dari di dalam keluarga, itu pasti emak-emak yang lebih kuat. Karena apa? Emak-emak itu tangguh banget loh. Di rumah dia kerja seluruhnya dan jarang sakit, ya kan? Pasti dong, emak-emak jarang sakit di rumah. Nah, untuk itu dalam menghadapi virus COVID-19 ini ada 3, seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, selalu saya mengangkat tiga hal, 3 cara. Nah, sekarang 3 cara untuk menghadapi COVID-19 di rumah dalam satu keluarga, dan itu perannya adalah peran emak-emak berdaster. Peran emak-emak, oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah 2 bulan saya nggak ngeposting video-video saya karena ada sesuatu hal dan saya juga lagi mengurus sesuatu hal. Terus juga banyak teman-teman yang nanyain, mak-mak berdaster yang nanyain, kok enggak bikin video lagi, tips-tipsnya banyak yang ngikutin, banyak bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ngeliat video-video aku. Terima kasih banyak. Sampai sekarang baru 2 bulan, mulai dari Januari sih, udah 3 bulan. Viewers subscribe aku udah 70 subscribe. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe teman-teman semua, biar aku bisa tambah semangat bikin video-video terbaru, bikin video-video memberikan cara atau memberikan tips-tips untuk emak-emak berdaster khususnya dalam satu keluarga. Di sini sih aku lebih ke keluarga ya, karena aku emak-emak berdaster. Ada kok daster. Oke. Ya, dalam menghadapi virus COVID-19 ini, pertama kita harus tahu dulu deh penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, sebenarnya bukan melalui udara COVID-19 ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang positif COVID-19, positif terkena virus corona, jadi kalau kita terpapar sama orang tersebut, seperti orang itu batuk, terus cairan batuknya ke kita atau ke tangan dia dan dia memegang sesuatu benda mati, terus kita lagi yang memegang, itu baru tertular, itu baru kita terkena. Itu pun juga harus melalui laboratorium. Kita nggak bisa, oh dia positif ini COVID-19 nih, enggak, dia positif corona, bukan berarti kita yang ngejudge orang itu positif corona. Semua harus dicek melalui laboratorium dan harus ada hasilnya, baru kita tahu itu orang positif atau negatif. Jadi jangan dulu kita yang ngejudge orang itu positif. Oke. Nah, 3 cara dalam menghadapi corona ini atau COVID-19 ini, mak-mak berdaster. Yang pertama sekali adalah pikiran positif
thinking. Oke. Yang pertama adalah positive thinking. Memang kita berpikir semua orang ada virusnya, semua orang ada kumannya biar kita bisa mawas diri. Oke, boleh. Tapi positive thinking yang saya bilang ini adalah ada teman saya yang curhat, dia bilang aku berpapasan sama orang Malaysia, terus aku meluk dia, aku cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Terus dia bilang, gimana aku jadi ini nggak, jadi orang ODP nggak, jadi orang dalam pengawasan nggak, gimana ini, dia stres. Nah disitulah saya bilang satu cara yaitu berpositive thinking, berpikiran positif lah Anda gitu. Makanya sebelumnya saya bilang penularannya tidak melalui udara, itu menurut WHO yang saya baca ya. Nah, kenapa kita disuruh pakai masker? Itu kita takutnya orang yang batuk pilek, itu tuh batuknya tuh keluar, cairannya kena kita. Nah, itu yang ditakutin. Kenapa kita cuci tangan? Kenapa kita cuci tangan? Kemana-mana harus cuci tangan, harus pakai antiseptik, karena takutnya nanti orang yang batuk itu mungkin dia bersin, batuk ke tangan dan tangannya memegang benda lain. Makanya kita setelah memegang benda-benda mati atau apapun cuci tangan. Itu sebenarnya. Nah, positive thinkingnya jangan selalu berpikir, oh aku kena corona nih, aku kena corona nih habis megang orang Malaysia itu. Jangan ya. Untuk teman-teman semua yang di luar sana, jangan seperti itu berpikir. Semakin Anda berpikir negative thinking, semakin daya tahan tubuh Anda itu menurun karena Anda memikirkan penyakit itu gitu. Kalaupun Anda positif, Anda bisa ke cara yang kedua. Yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, hidup bersih dan sehat itu aku bilang tadi, jangan lupa kita olahraga setiap pagi, dijemur jam 10 jemur, terus tuh juga olahraga lari-lari kecil atau senam di depan sambil berjemur boleh. Terus juga hidup bersih ya, cuci tangan, kemana-mana cuci tangan, pakai antiseptik, pakai masker, jangan lupa yang sekarang lagi marak-maraknya gitu. Terus juga bisa makanan yang sehat seperti buah-buahan, pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Saya kira kalau emak-emak berdaster atau emak-emak yang dalam satu keluarga itu pasti sudah tahu lah makanan yang sehat seperti apa ya kan. Kalau untuk diet sih kayak saya stop dulu dietnya, karena saya lebih ke nutrisi saya dulu, takutnya nanti saya down, ngedrop gitu. Jadi untuk sekarang nanti dululah, dietnya cukup kita olahraga setiap pagi gitu kan, ada matahari jam 10, boleh 15-30 menit udah berkeringat kok, aku seperti itu ya. Nah, kalau masih juga yang ketiga caranya yaitu mengisolasikan diri. Kalau memang Anda positif dan Anda berpikirnya jangan, ya ampun aku positif bisa mati, bisa ini. Jangan berpikir seperti itu. Anda mengisolasikan diri, tetap stay at home kata orang, tetap di rumah, tetap diam di rumah. Anda tetap diam di rumah, terus sudah diam di rumah, jangan pergi keluar. Nah, dan hidup bersih tadi, terus berpositif thinking. Ketiga itu dijalanin, insya Allah Anda bisa sehat kembali. Seperti teman saya ini kan, dia curhat sama saya seperti itu kan. Ya saya bilang belum tentu orang Malaysia itu juga positif. Dia udah takut, dia udah sugesti, dia udah berpikiran negative thinking. Oke, saya bilang kamu berpikiran positif dulu. Kamu tahu nggak penyebarannya gimana? Tapi aku kontak langsung, dia bilang. Nah, lakukan cara kedua, hidup bersih dan sehat. Walaupun kamu kontak langsung sama dia, tetap hidup bersih dan sehat. Jaga daya tahan tubuh, insya Allah kamu pasti bisa.
Akhirnya setelah dia bicara dan curhat sama saya, agak tenang, agak enakan dia, dan sekarang dia pun bisa ngejalanin hidup dia gitu kan. Tapi aku bilang kalau ada gejala tetap ke tim kesehatan terdekat, minta cek atau gimana gitu ya. Oke, teman-teman semua, mak-mak berdaster ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat untuk emak-emak berdaster atau orang-orang umum lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.